Selamat malam, nama saya Ahmad Mumin Faisal dari Prodi Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan membuat sebuah program untuk menjawab tugas mandiri ke-9 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bernardus Anggoseno Aji karena atas bimbingan beliau, maka pembuatan video ini tidak terkendala atas apapun juga. Jadi soalnya adalah seperti ini. Soal ini merupakan improvisasi dari soal tugas mandiri sebelumnya, yaitu tugas mandiri ke-8, hanya saja ditambahin fitur, yakni fitur menu sorting yang mengurutkan nilai-nilai rata-rata tertinggi. Nah, yuk bantu untuk membuat program seperti kasus di atas, dapat memanfaatkan info type struct untuk menyimpan data tiap mahasiswa, serta gunakan prosedur atau fungsi untuk mempermudah membuat program. Jadi di sini menu sorting ini, algoritma sorting ini akan dijadikan berupa subprogram, yaitu sebuah prosedur. Nah, pengurutannya adalah seperti ini. Jadi ketika diurutkan, maka diurutkannya berupa sortingnya yang descending dari yang tertinggi menuju ke terendah. Oke, langsung saja ke pengkodean. Di tugas mandiri 9 ini, kita mulai langsung saja dari tugas mandiri 8 kemarin. Ini telah saya copy paste dari eh, codingan tugas mandiri ke-8 ini. Jadi langsung saja mengerjakan dari sini. Oke, jadi sebelum itu di program ini akan saya rapikan sedikit. Untuk ini, untuk ini seharusnya tidak ditaruh di sini karena apa? Karena ketika ditaruh di sini, maka assignment-nya akan muncul pada average ini hanya ketika kita milih ke else if 2. Jadi ketika kita tidak masuk ke pilihan kedua ini, maka ya tidak akan memiliki nilai dan tidak akan bisa disorting karena tidak memiliki nilai di rata average ini. Jadi ini akan kita tambahkan di sini, tapi dengan i i i i. Nah, yang di sini dihapus. Yap. Lalu em, yang di sini, nah karena 4 di sini itu keluar, di sini saya akan menggantinya menjadi 5 karena akan ada eh, menu baru yaitu sorting tadi. Else if ketika pilihan dia itu sama dengan 4, maka akan melakukan instruksi berikut. Eh, printf itu urutkan data. Yang di sini akan pakai ini. Nah, ini hanya ada sebagai formalitas saja. Urutkan data. Kita akan memasukkan jawaban antara Y atau N. Nah, karena Y atau N ini adalah char, jadi ini scanf persen I. Oh, maksud saya persen S saja. Nah, di sini itu dan. Nah, lalu di sini saya akan namai YN. Agar bisa terbaca di semua, ini saya akan eh, deklarasikan tipe datanya di sini. YN.
Lalu, nah, if yn ini sama dengan y, dia itu akan, nah di sini akan masuk ke sortingnya. Sortingnya nanti akan saya beri nama sort, itu sort average ya, gini. Sort average untuk em, parameter aktualnya skip dulu. Nah, untuk else, jadi ketika n atau char lain, dia itu tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Nah, karena di 4 itu sudah berubah, maka di sini juga berubah. Ini 4, sini 5. 4 ini urutkan data. Nah, jadi setelah ini kita akan membuat prosedurnya untuk rata-rata. Karena tadi kita berniat menamainya sebagai sort average. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk parameter formalnya, eh, untuk yang pertama, array yang akan kita sorting ini tipe data array-nya berupa struct bernama mahasiswa. Sehingga array-nya itu akan beranggotakan beberapa eh, elemen tipe data lainnya yang di sini char in. Sehingga ketika sortingan ini ditukar, maka tukarnya akan sekaligus semuanya, tidak perlu dilakukan satu persatu. Sehingga tipe datanya di sini rak mahasiswa. Nah, di sini eh, terserah n. Nah, karena array itu merupakan salah satu pointer juga, maka ya tidak perlu ditambahin tanda bintang di sini. Nah, untuk yang kedua adalah X adalah berupa panjang dari array-nya ini. Nah, setelah itu, nah, sorting ini yang akan dibuat pada program ini adalah berupa insertion sort. Nah, insertion sort ini memerlukan di sini integer pas itu di sini juga ini k, lalu um, mahasiswa tem, karena pada insertion sort ini dibutuhkan variabel sementara tem yang bisa mengangkut tipe data dari n ini dari nama mat indo, maka ya tem ini tipe datanya berupa mahasiswa ini. Nah, setelah itu nah di sini mulai menulis algoritma dari insertion sort, yaitu for, nah ketika pas itu sama dengan 0, ini sebagai starting point-nya sampai kondisi berjalannya adalah pas itu kurang dari panjang dari array. Dia nambahkannya setiap perulangan menambahkan satu nilai pasnya. Nah, lalu di sini diasainkan K itu sama dengan pas, itu ditambahkan satu. Jadi ketika em, pasnya itu 0, jadi K-nya mulai dari satu. Ketika pasnya satu, maka K-nya mulai dari 2. Seperti itu dan seterusnya. K sama dengan pas plus satu. Nah, untuk time ini diasainkan dulu. Nilai dari NK ini agar tidak hilang, maka perlu disimpan ke time ini. Nah, inilah guna dari time, karena tidak perlu mengasainkan satu-satu. Jadi langsung saja, karena tipe datanya dua ini sama. Eh, Lalu, nah ini ada perulangan lagi, yaitu akan selalu berjalan ketika dua kondisi ini keduanya bernilai benar. Yang pertama adalah time dengan ini itu average-nya. Time average ini lebih dari n. Nah, k-1
average. Nah, dan juga ketika K itu lebih dari 0. Nah, dua kondisi ini harus keduanya benar akan while-nya ini selalu berjalan. Nah, lalu N, ini NK itu ketika kondisi itu benar, maka akan ditukar. NK, ini N, sama dengan NK-1. Nah, jadi kan NK ini sendiri itu uh, sudah hilang gitu, sudah ditumpuk nilainya. Nah, biarpun itu K, K-1. Nah karena sudah disimpan duluan nilai dari NK di temp, maka di sini ya ini NK setelah keluar itu akan diasainkan dengan nilai dari temp seperti itu. Nah, ini untuk algoritmanya sendiri sudah selesai. Lalu kita kembali untuk mengisi parameter aktual dari ini ketika dipanggil. Nah, jelas saja yang dipanggil yang pertama adalah data dari ini. Nah, ini data. Lalu yang kedua adalah panjang dari array. Nah, ini perlu perlu teliti karena apa? Karena panjang dari array yang akan disorting sendiri tidaklah 60 ini. Karena ketika ulangannya berjalan eh, sampai 60, maka kita akan mengurutkan sebuah variabel yang atas sebuah elemen-elemen array yang memiliki data-data sampah karena belum ada isinya. Nah, karena itu maka perulangan hanya memungkinkan ketika adanya isi dari setiap em, elemen array-nya, setiap indeksnya. Nah, karena di sini yang mewakili dari panjang, yang paling mendekati dari panjang array yang sudah terisi adalah I, ya kita tulis I. Tapi yang akan kita tulis kan bukan I, melainkan I-1. Karena apa? Di sini perlu diperhatikan, ketika ini kan mulai dari 0, ketika diassignkan selesai. Jadi ketika katakanlah eh, terisi pada dari I sama dengan sampai dengan 0 sampai I sama dengan 3 itu sudah terisi. Maka I yang di sini ketika keluar maka itu sama dengan 4. Jadi setiap dari assign dia itu akan lebih satu dari panjang sebenarnya dari array yang sudah terisi. Jadi di sini agar mewakili panjang array yang sebenarnya maka kita pakai I min 1. Nah, karena berubah-ubah jadi tidak memiliki sebuah nilai yang tetap. Nah, di sini program sebenarnya sudah selesai. Langsung saja dicoba. Nah, coba nilai yang pertama adalah si Jinping misalnya. Si Jinping itu akan mudah. Menggunakan, saya akan isi dengan urutan yang ascending. Coba 10, 10, 10, 10. Input lagi. Joe Biden itu 20. Ini 30 saja. 30, 30, 30, 30. Nah, di sini di input data ini belum terurut. Tapi kalau kita mau mengurutkan, kita masuk ke urutkan data. Sepertinya ada yang salah di sini. If pilihan ini sama dengan 4, urutkan data. Oh ini. Kita uji coba dulu.
Kita masuk ke 4. Y. Oke, oke. Di sini masih kosong. Nah, kita inputkan yang pertama. eh, ini akan average-nya akan ascending, jadi akan bisa diurutkan. Ada kelihatan hasil dari pengurutannya. Nama ini nama Xi Jinping itu nilainya 10 semua deh. Lalu ini Joe Biden itu 30. Ketika di data mahasiswa dia masih belum disorting. Kalau mau meng-sorting maka masuk ke 4 lalu ketik Y. Nah, ketika masuk lagi ke data maka sudah tersorting dengan urutan descending dari yang tertinggi ke yang terendah. Kita coba inputkan satu lagi, namanya Angela Merkel, kan? Dia itu ada di tengah-tengahnya. Nah, otomatis di data mahasiswa dia itu belum masuk ke di tengah-tengahnya ini. Dia akan masuk di yang paling bawah, sesuai urutan dari I tadi. Nah, ketika diurutkan Y, dia akan berada di tengah. Nah, ini sudah terurut. Coba satu lagi, input mahasiswa, misalkan nilainya yang paling tinggi, em, misalnya, eh misalkan, siapa ya namanya yang bagus? Winston Churchill deh. Winston. Nah, nilai matematikanya 100 ini imbal lah kira-kira. Ini pasti nilainya tertinggi kalau seperti ini. Nah, ketika ditata mahasiswa, nilainya itu seperti ini. Dia rata-ratanya 93. Tapi dia itu harusnya ada di atas. Nah, karena belum terurut ya dia ada di bawah sini. Kita perlu mengurutkannya terlebih dahulu. Diurutkan data. Ya, oke. Sehingga di data mahasiswa, Winston Churchill ada di peringkat satu. Satu, nah dua Joe Biden dengan 30, 20 dengan Angela Merkel ini dengan peringkat 4 adalah Xi Jinping 10. Eh, mungkin ini yang terakhir input mahasiswa, misalkan ini murid yang eh, kurang menonjol di kelas sehingga eh, jadi seperti narasi. Misalkan ini namanya adalah siapa ya? Pororo deh, biar tidak menyinggung suatu kepala negara. Ya, Pororo itu dia nilainya ini 4, 5, 3, 6. Ini otomatis akan nilainya rata-ratanya akan menjadi yang terendah sini. 4. Nah, rata-ratanya ternyata 4. Nah, di sini ketika diurutkan ya maka tidak ada yang berubah karena dia sudah yang yang paling rendah descending. Nah, jadi seperti itu keluar. Terima kasih sudah memakai program kami. Jadi begitulah program yang telah saya buat untuk menjawab tugas mandiri 9 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan juga sampai jumpa.